Pendeta stres. Ya, pendeta ini stres karena banyak domba-dombanya yang mu'alaf, karena banyak jemaat Kristennya, jemaat gerejanya yang mu'alaf, hingga pendeta ini menuduh Donditan setan, menuduh Donditan iblis. Ya, para sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sian. Kali ini kita mau reaction dari akun YouTube Dedi Yuli Channel. Yuk kita subscribe, like, dan share channel Dedi Yuli Channel. Sangat menarik video ini karena kepanasan banyak umatnya, jemaat gerejanya mu'alaf, hingga shock pendeta ini hingga mengucapkan kalimat yang sangat tak pantas menuduh Donditan. Check it out. Orang-orang Islam, semoga kalian ada nonton. Jangan percaya itu Donditan, percaya dong tokoh-tokoh agama Islam kalian kayak NU tuh keren. Hargai orang beda agama. Kami tidak pernah ganggu agama kalian. Ini satu nih dia datang bikin kacau. Jangan percaya dia. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Anak setan katanya. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma Donditan setan. Tak pernah merubah-rubah firman. Jika video ini Seperti muncul di berandamu, ini adalah petunjuk ini dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkan menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat di akhirat kelak. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan keberkahan umur. Pemirsa, kita dapat melihat bersama betapa marahnya pendeta tersebut terhadap Koh Donditan. Dia menyangka bahwa Koh Donditan telah merubah firman ataupun ayat-ayat di kitab suci mereka, dan tidak segan-segan mengatakan bahwa Donditan adalah anak setan. Sungguh perkataan yang bisa dibilang begitu kasar sekelas pendeta berkata sedemikian. Dia menyarankan kepada jemaatnya, kepada anak-anak para jemaat sekiranya melihat tayangan Koh Donditan untuk tidak melihatnya dan melewatkannya, karena takut jamaahnya banyak yang berpindah agama menjadi muslim. Tentunya hal ini mendapat respon dari Koh Donditan sendiri. Beliau membuktikan bahwasannya memang benar-benar ada perbedaan firman ataupun ayat-ayat di dalam kitab suci mereka. Dan beliau juga membuktikan bahwa perbedaan tersebut memang sudah ada sejak dahulu dan tidak merasa sama sekali pernah merubah ayat ataupun firman tersebut. Dia memang iblis, omong saya. Dia memang iblis. Saya bisa buktikan oleh iblisnya. Waduh. Saya kemarin tanggapi ini mu'alaf satu. Coba siap di video dulu. Donditan, dia suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis. Iblis satu nih, perhatikan. Iblis satu. Dia memang iblis, omong saya. Saya bisa buktikan bahwa dia iblis punya anak. Woi. Lihat ini. Tuduhan yang sangat tak Teman-teman, berdasar. bahasa yang keluar dari mulut pendeta ini yang katanya sih ya, katanya ajaran kasih gitu ya, sampai mengatakan Ini nggak di zoom nih. Donditan iblis, dan pendeta ini katanya bisa Kelihatan. Nanti membuktikan kasih aja linknya. bahwa Donditan benar-benar iblis katanya. Ini kan ucapan-ucapan atau contoh yang tidak baik. Ucapan yang keluar dari mulut seorang pendeta, teman-teman. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Nak setan Donditan. Benar-benar. Setan begini Pendeta harus omong terang nggak benderang pantas. supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Nggak boleh nonton. Kalau itu nggak masalah. Kenapa Itu kok hak saya punya lah, dasar itu apa hak. bilang Donditan anak setan? Nah, ini. Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Oh. Tidak Yang merubah firman. Karena yang mati dulu. merubah-rubah firman cuma setan. Ya. Oh. Kalau ada tuduhan, kalau ada dugaan bahwa Koh Donditan merubah-rubah ayat Bible, laporkan saja. Penjarakan saja Koh Donditan. Berani nggak melaporkan Koh Donditan? Iya.
Saya Cukup lah ya. bahkan Cukup. Itu aja udah cukup kok. Itu Jadi banyak memang udah. statementnya Tebel itu. cukup. Berarti poinnya Poinnya satu yang percobaan merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. setan. Iya. Terus Yang dialamatkan ke kodon kita. Itu dianggapnya satu. saya. Iya. Oke, pertama dia bilang kodon itu iblis. Coba dia suruh buktikan kodon iblis. Bisa nggak dia buktikan? Kita tunggu ya. Buktikan ucapanmu. Buktikan. Berapa lama saya kasih waktu buat membuktikan ini? Nah, gini aja. Sekarang kita tanya lah ya. Kita tanya ke jemaatnya Pendeta Mel Atok sekalian sama pendetanya, gitu ya. Jadi pertanyaan ini mengembalikan kepada pernyataan Pendeta Mel Atok bahwa yang merubah-rubah firman Tuhan itu adalah siapa? Setan. Setan. Ini ada nih TB1 LAI, Oke. TB2 LAI. Terjemahan baru satu. Terjemahan baru 1 Terjemahan diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. baru ya 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI ini sama-sama LAI ini, Asli ya berarti. sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Yohanes 4 Ya, ayat 19. 19. Ini Nah. udah. Itu TB2 kan? Ini tulisannya Nah, gini. Ini harus di zoom nih. Gini. Supaya nggak 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 mengira-ngira. ambigu, Sini. ya. Nah, gini. Depannya mau kita lihat. depannya kasih lihat dulu lah. Oke. Ya, depannya dulu. Coba di mana? Ya, kelihatan nggak nih? Coba baca nih. Yang atasnya paling atas apa? Alkitab terjemahan baru. Oke, zaman Tahun? baru ya. Tahun? Nih tahunnya nih di sini nih sebentar. Alkitab Bacain. Alkitab LAI tahun berapa? 1974. Jadi ini terjemahan baru ya. Ya. Nah, sekarang ini. Ini kebaca nggak? Udah nih, kebaca nggak nih? LAI 2023. Cetakan kedua. Edisi kedua cetakan tahun 2023. Udah? Oke. Yang itu udah juga kan? Oke. Udah kan? Sekarang saya duluan yang baca nih ya. Yohanes 4 ayat 19. Coba di zoom. Bawah TB1, yang atas TB2. Baca dua-duanya tulisannya ya. Kebaca nggak dua-duanya? Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Hmm. Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah tua jadi Tuhan. Ya. Berubah nggak? Tuan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak setan. tahu siapa yang merubah. Kalau menurut Pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Ini yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa Iya. menilai. Satu ya. Mau lagi ya? Mau lagi nggak? Boleh. Boleh. Kita Boleh. tunjukkan. Kalau satu Kalau satu kayaknya kurang. Udah, Ya. baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Keren. lu baca kata bawah tadi. Yang batas yang mau lu baca. Yang bawah. Yang bawah. Sekarang lu baca ke atas. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri. 20. Beda nggak? Yang satu Yang bawah? Yang satu usianya 42 tahun. Yang Yang satu atas? 22 tahun. 22 tahun. Beda. Dia Jauh. 20 Jauh. tahun Beda 20 tahun. Iya. Nah, ini dirubah-rubah nggak? Ada Iya. perubahan. Ada perubahan. Kalau diduga ini firman Tuhan, ini yang ngerubah-rubah siapa? Ya kata tadi Pak Pendeta Berato, kalau ada berubah ayat itu Setan. Yang merubah siapa? Biar netizen yang Nah, berarti bukan kododita. Sahabat, dari tayangan tersebut kita dapat melihat bahwa memang benar terdapat perbedaan kitab dari cetakan pertama pada tahun 1974 dan terbitan terbaru ataupun cetakan kedua pada tahun 2023, yang semuanya itu terjadi bukan dari penafsiran kodonditan. Jika memang benar Alkitab adalah kitab suci, bagaimana bisa kitab suci sudah ikut serta ataupun campur tangan dari orang lain? Apakah masih bisa dijamin kesuciannya? Setelah melihat tayangan itu, Kodonditan akhirnya melayangkan tantangan terbuka kepada pendeta tersebut untuk bertemu secara langsung guna berdebat perihal ini. Ya, dan ingat nanti setelah saya debat dengan Pendeta Budi Asali dan Pendeta Esra Sauro, nanti saya akan menantang Pendeta Mel Atok untuk berdebat face to face. Ya. Masalah apa? Kita tunggu nanti dia mau apa enggak. Temanya apa? Perubahan. Apa temanya iblis?
Apa? Temanya iblis. Oh, temanya iblis. Iya, Nah, yang merubah-rubah firman Tuhan adalah iblis gitu atau setan. Gitu. Tapi kalau ternyata tidak ada respon sama sekali, berarti menunjukkan bahwasannya statement itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Setelah mencari referensi lebih dalam, akhirnya terdapat fakta bahwasanya terdapat pendeta yang mengatakan bahwa yang merubah firman ataupun ayat-ayat di kitab suci agama Kristen adalah umat Kristiani itu sendiri. Alkitab dituduh dirubah-rubah. Siapa pelakunya? Bapak Ibu Saudara, Alkitab dituduh berubah-rubah. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah aliran kekristenan sendiri. Alkitab itu dirubah-rubah. Lalu PDT pendusta Mel Peletok marah-marah. Itu setan dua itu merubah-rubah Alkitab firman Tuhan. Aku setan satu ya, Mel Peletok, aku setan satu, adikku itu setan dua. Yang merubah-rubah ya kalian sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada dan siapapun Anda, baik agama Islam maupun agama Kristen, setelah melihat tayangan ini tentunya dapat membuka cakrawala berpikir kita semuanya. Bagi Anda yang beragama Islam, semakin kuatlah akidah kita bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah adalah Esa, artinya satu bukan dua, apalagi tiga. Dan bagi mereka yang bukan beragama Islam, semoga dengan melihat tayangan-tayangan seperti ini terbukalah hidayah bagi mereka sehingga bisa kembali ke jalan nenek moyang atau ke agama nenek moyang, yaitu agama Islam. Semoga tayangan ini dapat memberi pelajaran bagi kita semuanya. Bagikanlah video ini agar semakin kuat akidah umat Islam dan semakin besarlah peluang orang-orang menjadi mualaf.